Oke, halo, nama saya Dina Irdina, bisa dipanggil Ibu Dina. Saya mengajar di Cikal untuk program saat ini mengajar untuk program Math, memegang Math untuk kelas 3. Saya tuh di Cikal itu sudah ini tahun ke-6 saya di Cikal, jadi dari tahun 2014 ya, jadi ini sudah mau masuk ke 7 tahun. Terus sebelumnya sih pernah juga di sekolah-sekolah yang lain, dan juga selain menjadi guru juga dulu juga pernah di bagian kurikulum untuk TK pernah. Nah, kalau untuk di Cikal ini saya lebih ke bagian yang primary untuk SD-nya. Kalau ditanya kenapa sih mau jadi guru gitu ya, jadinya dulu memang apa waktu masih kecil juga cita-citanya jadi guru. Sebenarnya sih waktu masih kecil pengennya, sukanya tuh antara mau menjadi penulis atau mau menjadi ilustrator buku anak-anak. Tapi yang pasti memang di dunia anak-anak. Jadi begitupun juga ketika saya masuk di dunia pendidikan ini jadi guru, ya didorong dari rasa saya tuh enjoy di dunia anak-anak. Kenapa di dunia anak-anak? Karena menurut saya tuh dunia anak-anak tuh dunia yang penuh kejujuran. Jadi nggak ada mereka tuh kalau sangat ekspresif, sangat jujur, dan itu yang saya suka sih. Jadi kenapa saya jadi guru? Ya karena itu. Ketika saya melihat Cikal, mendengar Cikal tuh kesan saya adalah oke, Cikal punya visi dan misi yang berbeda dengan sekolah-sekolah lain. Waktu itu di tahun pertama yang saya tahu mungkin ya karena dia IB ya, saya mau mencoba untuk hal yang baru, itu adalah hal yang baru untuk saya. Terus masuk ke Cikal ternyata ya memang menyenangkan sekali, apalagi juga di Cikal itu guru tuh juga diberikan kebebasan untuk memilih maksudnya untuk bisa mengeksplor bagaimana menyampaikan satu pelajaran ke anak-anaknya. Jadi dan juga menurut saya sih nggak cuma gurunya aja, anaknya pun juga bisa mendapatkan kebebasan untuk mencoba mengeksplor bagaimana sih yang paling sesuai, cara belajar yang paling sesuai untuk saya, dan itu juga pasti membuat gurunya jadi lebih harus kreatif. Oke, kalau ditanya apa background pendidikan saya S1-nya dari psikologi, lalu saya melanjutkan ke psikologi pendidikan, dan menurut saya background pendidikan yang saya miliki sangat berguna di dunia mengajar yang sekarang saya geluti. Kenapa sih? Karena pengetahuan yang saya dapatkan itu bisa membantu saya untuk memahami bukan cuma murid-muridnya aja ya, bukan cuma anak-anaknya aja, tapi juga memahami orang tuanya, seperti itu sih. Jadinya untuk anak-anak saya tahu, saya jadi bisa lebih memahami, oke, kalau anak yang seperti ini metode belajarnya seperti apa sih yang lebih nyaman untuk mereka, atau untuk bisa lebih kenal, lebih dekat lagi sama anak-anaknya menggunakan pendekatan yang seperti apa ke anak dan juga ke orang tua. Karena setiap orang itu pasti berbeda-beda, dan ini sangat berguna ketika saya memiliki background psikologi tersebut. Yang ngobrol-ngobrol sama anak kayak tentang nggak harus langsung ke pelajarannya, kayak kesehariannya mereka, itu ngobrol-ngobrol seru sama mereka itu bisa bikin si anak tuh jadi nggak tegang waktu lagi belajar, jadi lebih fun. Dan apalagi kalau sekarang itu kayak online learning ya, belajar online itu sangat jauh lebih berat rasanya untuk anak, dan juga mungkin untuk guru juga sih. Saya juga merasa cukup menantang sekali ke situasi seperti ini, makanya itu juga lebih banyak metode maksudnya cara-cara yang saya gunakan, seperti misalnya games. Jadi dimulai itu dengan games di pagi hari, ice breaking, atau
kayak olahraga bareng, bergerak bareng, karena anak-anak tuh walaupun kadang-kadang ada yang mereka kayak, aku nggak mau dance, tapi kalau gurunya juga ikutan dance, itu pasti nanti anaknya juga, oh ya udah deh aku ikutan gitu. Walaupun gurunya juga mungkin dance-nya kaku banget, cuma ya udah, lupakan saja kekakuan itu, bersenang-senanglah bersama anak-anak itu sih. Jadinya kita juga harus, itu juga ngebantu kita untuk jadi happy sih. Jadi nggak cuma ke anak happy, itu juga bantu kita untuk jadi happy. Jadi it's so fun to have fun together with our students. Hal yang paling berkesan itu sebenarnya sih kalau yang dikangenin juga kayak ngobrol-ngobrol bareng anak di sofa kelas. Itu juga yang paling berkesan karena ngobrol-ngobrolnya itu mulai dari ngobrol yang ya ringan-ringan sampai pertanyaan-pertanyaan yang dalam ya, yang mungkin mereka memang menanyakan itu karena mereka mau tahu, terus ternyata dari ngobrol-ngobrol kita itu kita mendapatkan sesuatu. Saya juga belajar sesuatu, mereka juga mendapatkan sesuatu. Itu sih yang paling berkesan dan paling dikangenin sekarang ini. Harapan utamanya sih supaya mereka bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk sekitarnya. Jadi ilmu atau pengetahuan yang mereka dapatkan di sekolah tuh nggak cuma untuk disimpan sendiri aja, tapi juga bisa disebarkan dan juga mereka bisa melakukan satu aksi yang nyata yang bisa membantu orang-orang di sekitar. Dan juga bukan cuma orang-orang di sekitar, tapi juga semua makhluk di bumi ini. Itu sih jadinya harapan saya adalah mereka semua menjadi orang yang baik dan bisa menyebarkan kebaikan ke semua orang. Terima kasih, sampai jumpa di Cikal. Bye!